Wakil Komandan Pasukan Marinir 3 Kolonel Marinir Nanang Saifuloh memimpin upacara pelepasan 2 prajurit marinir TNI Angkatan Laut yang meninggal akibat serangan kelompok bersenjata di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Upacara pelepasan jenazah Letu Anumerta Muhammad Iqbal dan Praka Anumerta Wilson Anderson Here dilakukan di Aula Kantor Perwakilan Lanal Timika Senin pagi. Selanjutnya kedua jenazah dibawa ke Bandara Moses Kilangin di Timika untuk dipulangkan ke kampung halaman masing-masing dan dikebumikan secara militer. Jenazah Letu Anumerta Muhammad Iqbal akan diberangkatkan menggunakan pesawat komersial ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Sedangkan jenazah Praka Anumerta Wilson Anderson Here diberangkatkan menggunakan pesawat CN Angkatan Udara ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara doa bersama bagi 2 anggota marinir yang meninggal di Kabupaten Nduga, Papua digelar Komando Lintas Laut Militer di Tanjung Priok, Jakarta Utara Senin pagi. Selain menggelar doa bersama sebagai bentuk penghormatan, pengibaran bendera setengah tiang dilakukan mulai hari ini hingga 3 hari ke depan. Informasi selengkapnya terkait dengan proses pemulangan jenazah 2 anggota marinir TNI Angkatan Laut yang meninggal diserang kelompok bersenjata di Papua. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Irsul Panca Aditra dan Fedriska Ananda yang berada di Tanjung Priok, Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu rekan Irsul Panca Aditra di Timika, Papua. Irsul, apakah 2 jenazah anggota marinir TNI AL yang meninggal saat ini sudah diberangkatkan ke kampung halamannya? Benar sekali Juno, tadi pagi memang sudah dilakukan upacara pelepasan jenazah yang dipimpin oleh Wakil Komandan Pasukan Marinir Kolonel Nanang Saifuloh. Dan kedua jenazah yaitu Letu Anumerta Muhammad Iqbal dan Praka Anumerta Wilson siang tadi juga sudah diberangkatkan ke kampung halamannya masing-masing. Di mana untuk Praka Anumerta Wilson sendiri diberangkatkan terlebih dahulu menggunakan pesawat CN-235 milik TNI Angkatan Udara. Selanjutnya pada pukul 11.35 waktu Indonesia Timur, jenazah Letu Muhammad Iqbal diberangkatkan menggunakan pesawat Lion Air dari Timika via Makassar. Selanjutnya akan dibawa ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Begitu, Juno. Ya, Irsul, saat ini apakah sudah ada keterangan resmi terkait dengan serangan yang dilakukan oleh kelompok mana? Baik Juno, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi terkait siapa pelaku penyerangan terhadap pos marinir tersebut. Hanya saja memang diduga kuat kelompok yang melakukan penyerangan ini adalah kelompok dari Egyanus Kogoya, di mana diketahui bahwa Egyanus Kogoya ini sejak tahun 2017 lalu kerap melakukan aksi kemanusiaan, aksi kejahatan kemanusiaan baik terhadap aparat keamanan maupun warga sipil. Di mana pada tahun 2017 lalu awal kemunculan Egyanus Kogoya ini dengan melakukan penyerangan terhadap Satgas atau terhadap prajurit TNI yang melakukan pengamanan terhadap pembangunan jalan Trans Papua. Kemudian pada tahun 2018 lalu juga diketahui bahwa kelompok Egyanus Kogoya ini melakukan pembantaian atau pembunuhan terhadap belasan atau puluhan pekerja PT Istaka Karya, di mana saat itu terdapat 19 pekerja dari PT Istaka Karya meninggal dunia, begitu. Ya, Irsul, saat ini bagaimana upaya pengejaran terhadap para pelaku penyerangan? Baik, Guna, untuk pengejaran terhadap para pelaku memang tentunya dilakukan oleh aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam berbagai satgas. Hanya saja memang kita ketahui bahwa kondisi medan geografis yang berada di Nduga begitu sulit, di mana memang untuk penguasaan geografis atau wilayah memang dikuasai oleh kelompok-kelompok tersebut, sehingga memang sangat menyulitkan aparat keamanan untuk melakukan pengejaran dan penangkapan untuk dilakukan penegakan hukum. Hanya saja memang tentu pengejaran terus dilakukan, di samping itu upaya persuasif juga terus dilakukan agar kelompok-kelompok ini juga dapat bergabung atau kembali ke pangkuan NKRI, tidak hanya buat kelompok yang berada di Nduga, namun juga kelompok-kelompok separatis teroris yang berada di Papua, begitu Juno.
Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda dari Timika, Papua. Lalu kita akan sapa rekan kami, jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Fedriska, selain doa bersama, apakah ada acara penghormatan lainnya bagi kedua anggota marinir yang gugur di Papua? Ya, Juno, untuk penghargaan terhadap kedua prajurit marinir ini selain tadi dilaksanakan upacara pelepasan di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Komando Lintas Laut Militer, ini juga dilaksanakan sholat gaib dan juga doa bersama yang memang diarahkan atau diperintahkan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, yakni Yudo Margono, yang memerintahkan seluruh jajarannya untuk dapat melaksanakan sholat gaib dan juga doa bersama ini. Tidak hanya di tempat ini, Juno, memang di seluruh jajaran Angkatan Laut ini memang dilaksanakan sholat gaib dan juga doa bersama ini atas perintah dari Laksamana Yudo Margono. Nah, kemudian tadi di Komando Lintas Laut ini tadi dilaksanakan doa bersama dimulai pada pukul 8 pagi, dimulai terlebih dahulu dengan apel pagi dan kemudian dipimpin langsung oleh Panglima Komando Lintas Laut, yakni Laksamana Muda Erwin Aldedarma, yang memimpin langsung upacara dan juga doa bersama di tempat di Komando Lintas Laut Militer ini begitu. Nah, kemudian selain dilaksanakan doa bersama dan juga sholat gaib begitu, di seluruh jajaran dari TNI Angkatan Laut ini juga melaksanakan mengibarkan bendera setengah tiang begitu sebagai bentuk berduka atau berbela-sungkawa atas gugurnya dua prajurit marinir ini, yakni Muhammad Iqbal dan juga Wilson Anderson maksud kami. Nah, kemudian tadi juga disampaikan bahwa memang penyerangan terhadap pos militer marinir ini dilakukan pada Sabtu lalu di distrik Kenyam, Kabupaten Duga pada Sabtu lalu pada sore hari begitu. Nah, kemudian kedua daripada prajurit ini juga diberikan atau dianugerahkan kenaikan pangkat anumerta kepada Letu Marinir Anumerta Muhammad Iqbal dan juga Praka Marinir Wilson Anderson, yang diberikan anugerah ini sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang gugur dalam bertugas begitu. Nah, kemudian jenazah keduanya ini tadi sudah diterbangkan dari Timika menuju ke kampung halaman masing-masing. Kepada Muhammad Iqbal ini jenazahnya dipulangkan di Kendari, dan kemudian untuk Praka Marinir Wilson Anderson ini juga diterbangkan jenazahnya ke Kupang, kampung halamannya sendiri. Nah, untuk jenazah keduanya ini sudah dikembalikan kepada orang tuanya, kepada keluarga, dan kemudian setelahnya akan dikebumikan dengan acara militer begitu. Nah, setidaknya kemarin ini pada penyerangan di pos militer marinir di Nduga ini, setidaknya ada 10 prajurit marinir yang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia atau gugur begitu, dan kemudian 2 orang lainnya masih dalam keadaan kritis, dan 6 orang lainnya ini masih dalam keadaan luka-luka begitu, Juno. Nah, kemudian hingga saat ini motif penyerangan ini masih didalami dan juga dicari tahu, namun penyerangan ini diduga kuat dilaksanakan oleh kelompok KKB Army Kogoya di bawah pimpinan Egyanus Kogoya begitu, Juno. Baik, aparat TNI Polri saat ini masih memburu pelaku penyerangan di distrik Kenyam, Kabupaten Duga yang membuat gugur 2 anggota marinir TNI Angkatan Laut. Terima kasih rekan Fedriska Ananda dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan sebelumnya ada rekan kami Irsul Panca Aditra dari Timika, Papua.